Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Dawn yang dirilis tahun 2019. Film ini berkisah seorang pegawai wanita yang baru saja menyelesaikan kerja lembur di kantornya. Tapi ketika hendak pulang dan melewati lift di kantor itu, semuanya berubah seketika, di mana dia terjebak berhari-hari di dalam lift tersebut. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Suatu malam di sebuah ruangan perkantoran, ada seorang wanita bernama Jennifer yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer adalah karyawan terakhir yang tersisa di dalam kantor itu, sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang. Untuk mempersiapkan hari libur Valentine, mengingat 3 hari ke depan yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, saat itu Jennifer tidak segera langsung pulang. Tapi dia mengirim sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York. Kalau dia akan memesan tiket pesawat dan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu dengan sang mantan. Dengan harapan mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya buru-buru keluar dan mengambil beberapa permen di atas meja. Sementara itu di lokasi yang sama, tepatnya di toilet, ada seorang pria bernama Guy yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik di lantai 49 dan bergabung dengan Guy di lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang berada di kantor selain mereka berdua. Hingga pada akhirnya suasana canggung di dalam lift sama-sama mereka rasakan. Guy pun mencoba membuka percakapan dengan Jennifer dan sedikit mulai bercanda. Tapi saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenal pria itu, lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana, kemudian berbasa-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Tapi tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti. Seketika mereka berdua yang tentu saja kaget, lalu mencoba menekan kunci tombol. Tapi sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi, meskipun listrik di dalamnya tampak masih menyala. Usaha Guy tak berhenti sampai di situ saja. Dia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya mereka melambai-lambaikan tangannya ke arah kamera CCTV, berharap masih ada orang di ruang kontrol melihat keberadaan mereka. Tapi lagi-lagi sayangnya tetap saja tak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin buruk. Ketika mereka mencoba menggunakan ponsel, sayangnya sinyalnya tidak ada. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya kepada Guy, dengan mengatakan kenapa tidak ada satu orang pun petugas keamanan gedung yang bertugas malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau dia tidak dapat keluar secepat mungkin. 15 menit kemudian Guy kembali mencoba berinisiatif berteriak ke pintu, dan sesekali menggedor-gedor pintu itu. Tapi tetap saja tak ada yang menjawab panggilannya. Dia kembali mendapatkan ide, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada pintu darurat untuk keluar. Tapi karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung, dengan terpaksa naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Tapi ketika Jennifer mulai meraba-raba sisi bagian atas, tanpa sengaja dia memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Dengan terpaksa Guy menurunkan Jennifer dan berpikir idenya itu tak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam telah berlalu, Jennifer pun pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Guy yang merasa kasihan lalu mencoba menghibur dengan memberikan candaan berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian ekstra yang diberikan kepadanya, pada akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy saat itu juga. 4 jam telah berlalu, hingga saat itu Jennifer merasakan belat pipis. Tapi karena malu untuk buang air di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahan rasa kebelat pipis. Guy yang tahu Jennifer sedang kebelat pipis tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaketnya. Tapi tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Jennifer tak ingin lift itu kotor karena air pipisnya. Guy lalu memberikan botol termos airnya untuk digunakan Jennifer menampung pipisnya itu.
Sementara Guy berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya, sehingga Jennifer bisa bebas melakukan itu. Jennifer pun mengambil botol itu, kemudian pipis di pojokan lift. Take your space over there and go mark your tip. Close your eyes. Can't hear anything. Well, that just happened. Yep. Beberapa saat kemudian Jennifer sudah mulai akrab dengan Guy, lalu memberanikan diri memulai pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya di manakah tempat paling kotor yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Guy yang terlihat malu untuk mengatakan, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau dia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika Guy bercerita, dia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai dan mereka minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan itu dengan sang gadis di dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya dia berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf kepada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Tapi Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga mereka saling beradu botol dengan boba. Setelah pentil Jennifer sudah basah keringat dan botol Guy sudah mengecil, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer yang mendengar pengakuan Guy tersebut segera mencabut lubangnya yang masih tertancap di Guy dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Tapi siapa sangka, perkataan Jennifer itu sebenarnya sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan, karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer kesal kepada Guy, karena dia memang benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun menambahkan ketika nanti mereka berdua berhasil keluar dari dalam lift itu, berpikirlah seperti tak terjadi apa-apa. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian kepada Jennifer seketika berubah saat itu juga, di mana Guy mulai mengaku siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa dia telah berbohong pada Jennifer, karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas tiap hari. Bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor, Jennifer yang mendengar hal itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Guy juga mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, tapi tak ada seorang pun yang peduli padanya, hanya karena dia hanyalah seorang security. Guy tak habis pikir bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin kembali pada mantannya. Padahal Guy lebih mengenal Jennifer. Dia lalu mengatakan kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi itu adalah sesuatu yang sudah lama dia rencanakan. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift dan menunjukkannya dengan membuka pintu yang sengaja dia blokir saat itu juga. Setelah mengatakan itu, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari genggaman Guy, dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Tapi ketika Jennifer merebut kunci itu, tanpa sengaja dia merusak tombol pada lift tersebut. Dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Guy yang kini terkapar berlumuran darah di lantai, membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau Guy tewas. Saat itu juga Jennifer mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Tapi sayangnya Guy hanya berpura-pura. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya dan melihat Guy sudah sadar terlebih dahulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan ketika Guy membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk sang mantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Guy dengan lancang mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Guy menyalakan cerutu tersebut sembari mengolok-ngolok Jennifer.
dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer karena telah membuatnya takut. Dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya, tapi Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu dia melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari sana. Tapi karena lift itu rusak dan sudah tak dapat lagi digunakan, dia lalu meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar dia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift. Tapi menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy saja yang memberinya dorongan, karena dia tak cukup kuat untuk mengangkatnya. Lalu Jennifer pun naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu Guy memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat itu berbeda. Setelah mengetahui denah pintu keluar, Jennifer pun mengacungkan jari tengahnya pada Guy. Seakan-akan dia menantang Guy yang telah tertipu. Hal itu membuat Guy sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Dia lalu mengikat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian dilemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan dia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, dia lalu berteriak meminta tolong berharap seseorang mendengar teriakannya. Tapi tiba-tiba Guy sudah berada di belakangnya. Ketika Jennifer tersadar lebih dulu, dia melihat alat detektor pendeteksi asap. Kemudian dia menyalakan api pada cerutu, bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Ketika alat tersebut berhasil mendeteksi asap, tapi sayang usahanya itu tak berhasil, karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Tapi tiba-tiba Guy bangun. Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain. Dan Guy memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu hanya membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Tapi Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukan padanya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Dia lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Dengan keadaan terancam, akhirnya Guy mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah John. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah dia susun. The whole story. It's not that. But no, I'm just a security guard. I worked my whole fucking life for it. Waktu pun terus berlalu. Tanpa terasa hari Senin pun telah tiba. Tapi mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerjanya John bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Tapi dia melihat keanehan ketika dia tak melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV dan seketika kaget ketika melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Eddie pun langsung mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkan dari lift itu. Tak perlu menunggu waktu lama, Eddie langsung beranjak menuju lift tersebut, meninggalkan pacarnya yang sedang tertidur di sofa. Ketika sudah berada di luar lift, Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar, kemudian mencoba mengeluarkan kepalanya keluar pintu. Tapi Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam, agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Tapi tiba-tiba John menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie saat itu. Lalu Jennifer berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie pun yang tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dengan pelosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba saja John menyerang Eddie dengan menjepit pintu lift hingga Eddie tewas. John lalu membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu dia kembali ke gedung dan membuang foto Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, John kemudian membersihkan dirinya, kemudian mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Dan setelah itu dia berjalan masuk ke dalam ruangan resepsionis, lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu.
Tapi ketika John keluar dan melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun, dia juga membunuh dan membuang ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Setelah John merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, dia lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu dia mengambil jerigen bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah, yang rencananya akan dia gunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum John membuka bagasi, dia bilang ke Jennifer kalau dia benar-benar mencintai dan akan selalu mencintai Jennifer. Tapi sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika dia membuka bagasi, kemudian Jennifer tak bergerak. Tapi sebenarnya dia berpura-pura mati. Lalu John kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Tapi tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John dengan sebuah jerigen. Jennifer kemudian masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Dia pun mengundurkan mobil tersebut dan menabrakannya ke tubuh John dengan keras, yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu itu dan lemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar. Hingga kemudian film pun akhirnya berakhir. Itulah cerita film kali ini, Sob. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, Sob. Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.